Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau semuanya sehat. Baik, langsung saja silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Dina Mardiana, Hadir, Bu. Risnawati, Hadir, Bu. Sri Wahyuni. Ya, semuanya hadir ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA mengenai makhluk hidup dan proses kehidupannya. Ada yang bisa menyebutkan satu contoh hewan beserta bagian-bagiannya? Ayam. Ya, ayam. Contoh ayam, bagian-bagian dari ayam itu apa saja? Kaki, Bulu. Ya, badannya, Sri Wahyuni. Ya, bagian-bagiannya ayam itu banyak ya. Itu ada ekor, ada sayap, ada bulu. kuku berfungsi untuk mencakar. Ya, itu kuku berfungsi untuk mencakar, untuk mencari makanan. Ya. Nah, di sini Ibu memiliki gambar. Silakan dilihat dan diperhatikan ya. Silakan semuanya keluarkan bukunya. Kita lanjut materi hari ini. Ya, silakan semua ini. Oh, ini cuma dua ya. Jadi Risnawati sama Dina Mardiana silakan berdua ya. Karena kebetulan gambarnya kurang. Baik, di sini Ibu memiliki dua gambar hewan, dua gambar makhluk hidup. Yang pertama itu gambar hewan dan yang kedua gambar tumbuhan. Di sini Ibu memiliki gambar kucing. Ada yang bisa menyebutkan bagian-bagian kucing beserta fungsinya? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Dina Mardiana. Telinga berguna untuk mendengar. Mata berguna untuk melihat. Rambut berguna untuk menutupi tubuhnya. Hidung berguna untuk mencium bau. Ekor berguna untuk keseimbangan. Mulut dan gigi berguna untuk makan. Perut berguna untuk mengolah makanan. Kaki berguna untuk jalan dan menerkam mangsa. Ya, ini adalah bagian-bagian dari hewan beserta fungsinya ya. Ini bagian-bagian dari kucing. Ada yang bisa berikan saya satu contoh selain kucing? Misalnya anjing, bebek, dan sebagainya. Yang lain, misalnya hewan-hewan yang lain. Kambing. Ya, kambing, bagian-bagian kambing itu apa saja? Kaki. Ya, Perut, ya, apa lagi? Ekor. Ya. telinga, mata, hidung. Ya, semuanya sudah mengerti ya bagian-bagian dari hewan beserta tumbuhannya, fungsinya. Sekarang kita lanjut di bagian-bagian tumbuhan. Di sini ada tumbuhan bunga. Di sini bagian-bagian tumbuhan itu ada bunga, daun, batang, dan akar. Ada yang bisa menjelaskan fungsi dari bunga? Silakan angkat tangan. Fungsi dari bunga sebagai alat berkembang biak. Di sini bunga berfungsi sebagai alat untuk berkembang biak ya. Kemudian ada yang bisa selanjutnya itu daun. Ada yang bisa memberikan bisa menjelaskan pengertian dari daun? Sebagai pabrik pembuatan makanan. Ya, daun itu sebagai pabrik pembuatan makanan. Memanfaatkan sinar matahari untuk membuat makanan, dioksida di udara, air, dan
tempatnya. Ya, di sini daun itu berfungsi sebagai penghasil makan, itu terjadi fotosintesis ya. Kemudian batang, di sini batang itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian akar, di sini akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanaman. Ya, semuanya sudah mengerti? Ya, Ya, Bu. Bagian tumbuhan. Oke. Selanjutnya kita lanjut pada materi proses perubahan tumbuhan pada proses perubahan tumbuhan pada hewan dan tumbuhan. Di sini yang pertama itu gambar apa? telur ayam. Ya, yang pertama itu gambar ayam ya, proses perubahan tumbuhan ayam. Pertama di sini proses perubahan tubuh pada ayam itu yang pertama dimulai dari Telur. ya, kemudian jadi Anak ayam. Nah, selanjutnya Ayam muda. selanjutnya Ayam dewasa. ya, supaya pintar ya. Proses pertumbuhan pada ayam itu dimulai dari telur ayam, kemudian anak ayam, kemudian ayam muda, kemudian ayam dewasa. Semuanya suka makan ayam? Ya, Bu. Kalau telur semuanya suka? Suka, Bu. Ya, semua suka ya. Selanjutnya itu ada tadi gambar kedua itu gambar apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Itu tumbuhan apa? Bunga. Ya, bunga. Ini yang kedua ini gambar tumbuhan bunga mawar. Di sini proses perubahan tumbuh pada bunga mawar itu dimulai dari Biji. Akar. Pertama dimulai dari biji, kemudian Akar. tumbuh tunas. Tunas. Ya, tumbuh tunas atau kecambah ya. Kemudian tumbuh semakin besar sehingga muncul daun Dan bunga. daun bunga-bunganya ini, kemudian sehingga menjadi bunga besar sehingga menghasilkan bunga yang cantik. Ya, semuanya sudah mengerti proses perubahan pada tumbuhan dan hewan? Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, semuanya sudah mengerti ya. Ini sangat mudah pelajarannya. Baik, kalau sudah mengerti, Ibu mau coba-coba beri tugas. Apakah memang kalian sudah mengerti atau belum ya? Silahkan masing-masing mencari satu contoh hewan dan tumbuhan, kemudian mencari bagian-bagian dari hewan dan tumbuhan tersebut serta proses perubahan tumbuhan dan hewan tersebut. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi ya. Silakan semuanya kerja sendiri-sendiri, tidak ada yang kerja sama. Silakan Ibu kasih waktu untuk mengerjakan. Tidak usah ada yang kerja sama ya, harus kerja sendiri-sendiri. Silakan tidak berdiada, bacakan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tahap perkembangan hewan dan pertumbuhan. Tahap perkembangan hewan katak: telur, berudu atau cebong, katak muda atau katak dewasa. Tahap pertumbuhan pada jagung: biji, muncul kecambah atau tunas, berbunga dan menghasilkan buah. Bagian-bagian hewan pada katak: mata, kepala, punggung, perut, kaki, dan jari. Bagian-bagian pada tumbuhan jagung: akar, batang, daun, bunga. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Risnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses pertumbuhan buah semangka. Awalnya diawali dengan biji, lalu ditanam, akan tumbuh, kemudian biji tersebut memanjang dengan beberapa daun yang berjajar dan akan menghasilkan bunga saat tanaman tersebut dewasa. Setelah terjadi penyerbukan pada bunga, terbentuklah buah semangka yang pada mulanya kecil akan semakin membesar. Proses pertumbuhan hewan belalang.
yang dimulai tahap telur yang menetas menjadi nimfa dan tumbuh menjadi imago atau dewasa. Bagian-bagian bunga: biji, akar, batang, daun bunga. Bagian-bagian hewan: paruh, sayap, ekor, cakar, mata, dan bulu. Sekian dan terima kasih. Ya, jawaban dari Rizkawati ya. Selanjutnya Sri Wahyuni. Silakan Sri Wahyuni. Ya, silakan dibacakan jawabannya Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap perkembangan hewan kupu-kupu: 1. Telur, larva, ulat, dan kepompong. Tahap perkembangan tumbuhan penanaman singkong: lahan atau gulma. 2. Bagian-bagian pada hewan kupu-kupu: pupa, larva, telur, dan kepompong dewasa. 2. Bagian-bagian pada tanaman mangga. 2. Biji, tunas, dan bunga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya jawaban dari kalian semua mengenai bagian-bagian hewan serta proses perubahan tumbuh pada hewan dan tumbuhan. Semuanya sudah benar itu ya. Sebab gampang di bagian-bagian hewan itu apa saja itu. Misalnya pada kucing tadi ada telinga, ada ekor, ada bulu. Semuanya sudah tahu pasti bagian-bagian dari hewan ya. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, semuanya sudah mengerti ya. Baik, sebelum kita tutup materi hari ini, Ibu beri tugas di rumah ya. Silahkan mencari satu tumbuhan satu tumbuhan, kemudian minggu depan dibawa ke sekolah. Tugasnya itu menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Ya, semua mengerti? Ya, Bu. Ingat ya, tugasnya minggu depan harus bawa satu contoh tumbuhan, kemudian minggu depan dijelaskan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Oke, kalau sudah tidak ada hari ini mungkin cukup sampai di sini. Kita lanjut minggu depan ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita pulang silakan ketua kelas pimpin doanya sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baik ya. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.